Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Khalid bin Walid, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat yang pendek ini, dalam ayat yang singkat ini, Allah perintahkan kita dua hal. Yang pertama adalah diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, diperintahkan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang soleh. Mengapa Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh? Bisa kita rasakan di momentum Ramadan kali ini. Ruh semangat beribadah, semangat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat saudara kita, melihat teman kita, penuh perjuangan dengan interaksinya bersama Al-Quran, penuh perjuangan menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita yang berada di sampingnya, tidakkah kita yang hidup bersamanya ikut tergerak hatinya, ikut tergerak anggota tubuhnya untuk ikut serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah alasan utama mengapa kita harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya lingkungan ikut serta membentuk jati diri kita. Lingkungan ikut serta membawa kita apakah kepada kebaikan atau apakah kepada keburukan. Inilah alasan mengapa kita mesti hidup bersama dengan orang-orang yang soleh. Inilah alasan mengapa kita harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, "Al-mar'u ala dini khalilih." Sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan agama temannya, agama saudaranya. "Falyanzur ahadukum may khalil," kata baginda Rasul. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan bersama siapa dia berkawan. Maka hadis yang singkat, hadis yang pendek ini Rasul sampaikan kepada kita bahwasanya tabiat teman kita, tabiat saudara kita, kepribadian saudara kita, adapun ketaatan saudara kita ikut serta berpengaruh kepada diri kita. Kawan yang dia mampu mempengaruhi kita kepada keburukan, tidak bisa dipungkiri keburukan itu akan kita lakukan karena terpengaruh, karena kita senantiasa melihat keburukan itu dilakukan oleh saudara kita. Momentum Ramadan ini, marilah kita jadikan momentum untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita ambil manfaat ketika kita berada dekat dengan orang-orang yang soleh. Ada satu ungkapan yang luar biasa, ungkapan yang penuh dengan makna yang perlu kita tadabburi. Apa ungkapannya? Ungkapannya adalah kun ma'allah, hendaklah engkau senantiasa bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau engkau tidak mampu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yusiluka ilallah, karena sesungguhnya orang yang baik tersebut, orang yang soleh tersebut mampu mengantarkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita senantiasa dekat dan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh? Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, dekat dengan orang yang soleh tentunya akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Ketika dia taat kepada Allah, ketika sholat dilaksanakan, dijaga olehnya,
ketika puasa dijaga olehnya, ketika lisan terjaga, tidak ada ucapan yang kotor, yang buruk terucap dari lisannya, maka itulah yang memberikan efek baik kepada diri kita. Yang kedua, teman yang baik, saudara yang baik, orang-orang yang soleh, tentulah ia akan senantiasa memberikan nasihat baik kepada kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Banyak di antara kita tergolong orang-orang yang merugi. Banyak di antara kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat. Maka Allah sampaikan, ada di antara mereka yang tidak merugi. Siapa mereka? Yaitu mereka yang senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka orang soleh tentunya memberikan nasihat kebaikan kepada kita. Tentunya orang soleh, teman yang soleh akan memberikan nasihat kesabaran kepada kita. Adapun yang ketiga, tentunya orang-orang yang soleh, teman-teman kita yang soleh dapat memberikan syafaat kita di yaumil akhir kelak. Ketika diri kita mungkin tidak ditemui olehnya di dalam surga, dan teman kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan memberikan syafaat kepada kita, menyelamatkan kita, ikut serta membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita jaga, qiyamul lail kita jaga, dan seluruh amal kebaikan tentunya kita jaga sampai akhir Ramadan, menjaga keistiqomahan. Kemudian hendaklah momentum Ramadan kita jadikan momentum untuk senantiasa bersama orang-orang soleh. Ramadan tidak susah mencari orang soleh, karena semua orang tentu dilatih untuk menjadi orang yang soleh di bulan Ramadan. Mereka yang datang ke masjid, merekalah orang-orang soleh tersebut. Mereka yang menghidupkan qiyamul lail, merekalah orang-orang soleh tersebut. Mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, merekalah orang-orang yang soleh tersebut. Hendaklah perbanyak interaksi dengan mereka, dan hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Demikianlah mungkin ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada momentum yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil, ada kebaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.